Ya, baik, kita lanjutkan lagi. Apakah PPT-nya sudah terlihat di layar teman-teman semua? Sudah, Kak. Sudah, Kak. Oke, kalau gitu kita lanjutkan lagi di sini. Tadi kita sudah punya nih, atau kita sudah dapatkan ya, kecepatan anak tersebut kalau dia ada di titik B ini, di titik sini. Nah, sekarang kita akan mencari nilai Y maksimumnya dari titik B ke titik puncaknya atau titik maksimumnya dengan meninjau dari gerak parabola ya. Jadi VTY kuadrat sama dengan V0Y kuadrat plus 2AS. Nah, berarti di sini 2AS sama dengan VTY kuadrat minus V0Y kuadrat gitu. Jadi yang kita cari adalah S-nya, jaraknya dari titik B sampai ke titik maksimumnya atau titik puncaknya. Berarti di sini S sama dengan VTY kuadrat minus V0Y kuadrat per 2A. Nah, S ini atau bisa kita tulis juga sebagai Y maksimumnya. Nah, sampai di sini kita masukkan aja nilai dari masing-masing komponennya. Kecepatan TY, berarti di sini 0 ya nilainya. Jadi kalau saat benda itu udah berada di titik akhir, nah kalau udah di titik akhir itu kan benda berhenti tuh. Dia nggak punya kecepatan, makanya di sini 0 V-nya. VT-nya 0 minus V0Y V0Y kuadrat berarti V0-nya kan diketahui di soal anak itu bergerak dengan kecepatan awal 3,63 meter per detik. Nah, kemudian karena membentuk sudut theta lintasannya sebesar 37 derajat berarti dikali sin 37 derajat. Oke. Ini V0Y-nya dikuadratkan ya. 3,63 dikali sin theta-nya itu 0,6 nilainya. Kemudian nanti dikali terus dikuadratkan. Nah, kenapa kita pakai sin? Jadi kalau kita lihat ya dari gambar yang kita punya, coba diperhatikan di sini gambarnya. Kalau kita gambar koordinat kartesian ya, yang horizontalnya sumbu X, yang vertikalnya sumbu Y, tetanya di sini nih. Karena tetanya sebelah sini, nah di sini kan yang mau kita tinjau itu yang sumbu Y-nya. Berarti kalau sumbu Y sama aja ya, kita tetanya ditaruh di sini nggak sama besarnya, jadi bisa kalau kita rotasikan gitu. Nah, karena kita akan meninjau sumbu Y-nya, berarti tetanya di sini, Y-nya itu kita lihat kalau Y-nya di depan apa? Sin de mir. Depan sama miring. Depan sama miring itu apa? Sinus. Makanya kita di sini kita menggunakan sinus ya. Sinus 37 derajat. Oke, 0. 0 nilainya, berarti nggak ada nilai ya. Terus 3,63 sin 37 itu 0,6. 3,63 dikali 0,6 hasilnya 2,178. Kemudian dikuadratkan. Oke, selanjutnya yang per 2A-nya ya. 2, A-nya berapa? A-nya itu 10 meter per second kuadrat. Jadi ini percepatan gravitasinya. Minus, karena percepatan gravitasi itu kan cenderung mengarah ke bawah atau ke bumi. Makanya kita menggunakan tandanya minus. Percepatan itu kan besaran vektor ya, punya nilai dan arah gitu. Oke, karena percepatan gravitasi bumi arahnya ke bawah atau ke bumi, tandanya negatif di sini. Ya, 2 dikali minus 10, 20. Jadi kita dapatkan ya, hasil kuadratnya ini kemudian dibagi minus 20. Kita dapatkan Y maksimumnya 0,24 meter. Jadi ketinggian dari titik B ini sampai di titik puncaknya atau maksimumnya sebesar 0,24 meter. Okay, next. Yang ditanyakan adalah ketinggian maksimum dari permukaan tanah itu berapa? Berarti kalau ketinggian maksimum itu dari tanah sampai titik B itu kan diketahui 0,4 meter. Kemudian dari titik B sampai titik tertinggi itu sudah kita dapatkan ya 0,24 meter. Sehingga kita dapatkan di sini Hmax-nya itu penjumlahan dari titik awal sampai titik B ditambah titik B sampai Y maksimumnya.
0,4 ditambah 0,24 meter. Nah, Hmax-nya sebesar 0,64 meter. Jadi dari tanah, dari bawah sini, sampai titik tertinggi atau titik puncaknya itu sebesar 0,6 meter tingginya. Gitu. Ya, mungkin itu untuk soal nomor 3. Sebelum kita lanjut ke soal nomor 4, ada yang ditanyakan dulu nggak untuk soal nomor 3? Bisa untuk soal nomor 3 ya? Kak, boleh lihat slide sebelumnya nggak? Ini soalnya. Pembahasannya, Kak. Nomor 3. Tapi. Ini. Udah? Udah, Kak. Makasih ya, Kak. Yang lain gimana? Bisa nggak untuk soal nomor 3 sebelum kita lanjut ke soal nomor 4? Halo, masih ada orang di sana? Makasih, Kak. Nah, gimana bisa? Diam ini berarti bisa atau dia masih bingung? Atau gimana? Belum ada yang ditanya untuk soal nomor 3? Ya, berarti bisa ya kalau diam. Kak, saya mau nanya yang sebenarnya udah lewat sih Kak, tadi soal Ya, nomor 1. iya, kenapa soal nomor 1? Yang bagian berhitung usaha oleh gaya berat, itu kenapa tetanya dipakai 60 Kak? Kenapa bukan 30? Oh, enggak. Sebentar ya. Ya, baik. Kenapa di sini cos tetanya itu 60 derajat gitu ya? Kenapa tetanya 60 derajat? Karena di sini yang kita mau cari, yang mau kita hitung adalah usaha, ya di sini usaha. Nah, dari gambar diagram yang kita punya, dari gambar diagram yang kita punya nih, oke, kita lihat usaha itu ada di sini. Kalau dia usaha terus ke sini, itu kan 60, kalau kita, gimana ya, pakai sudut gitu ya, sudut usaha terus ke sini. Nah, ke sini itu besarnya 60 derajat gitu. Karena dari sini ke sini aja 30 derajat. Kemudian karena usahanya di sini, terus tetanya ke sini lagi itu kira-kira sebesar 30 derajat sudutnya gitu. Ya Kak, makasih Kak.
Hmm. Hmm. Oke, kalau gitu kita lanjut lagi. Kita lanjut ke soal nomor 4 ya. Jadi ada sebuah peluru dengan massa 500 gram ditembakkan vertikal ke atas dari permukaan tanah dengan kecepatan awal 50 meter per detik gitu. Jadi ditanyakan yang A, energi kinetik peluru setelah 4 detik, kemudian yang B itu energi potensialnya, potensial maksimum peluru. Oke, kita tuliskan dulu ya, diketahui dari soalnya. Di sini diketahui massa peluru itu 500 gram, karena di sini gram, jadi perlu kita konversi ke dalam satuan internasional, jadi 0,5 kg. Kemudian kecepatan awal dari pelurunya itu 50 meter per detik, dan percepatan gravitasinya yang kita gunakan di sini 10 meter per detik kuadrat. Gitu. Oke, yang ditanyakan yang A, energi kinetik setelah T-nya itu 4 detik, kemudian yang B, energi potensial maksimumnya. Jadi kita bahas ya untuk soal nomor 4, satu persatu dimulai dari yang A dulu. Nah, yang A itu energi kinetik peluru setelah 4 detik. Oke, di sini tahap pertama kita akan mencari ketinggian peluru pada detik keempat gitu. Dengan parabola ya, dengan GLBB di sini persamaannya S sama dengan V0T ditambah setengah AT. Oke, ini ditambahin kuadrat ya, setengah AT kuadrat. Saya lupa menuliskan kuadratnya. Nah, di sini kita masukkan ya nilai dari masing-masing komponennya. Kecepatan awal peluru kan 50 meter per detik. Kemudian waktunya 4 detik. Selanjutnya percepatannya ini percepatan gravitasi minus 10 meter per detik kuadrat. Kenapa minus? Karena tadi ya, percepatan gravitasi bumi itu mengarah vertikal ke bawah. Jadi dia cenderung mengarah ke bumi, tandanya negatif gitu. Waktunya berapa? Waktunya 4 detik. Oke, kita kuadratkan. Nah, 50 dikali 4, 200 meter. Kemudian setengah dikali 10 dikali 16. Ya, hasilnya minus 80 meter. Oke, kita dapatkan S-nya atau ketinggiannya itu 120 meter. Oke, selanjutnya baru kita akan menghitung energi kinetiknya dengan menggunakan hukum kekekalan energi mekanik. Jadi energi mekanik awal itu sama dengan energi mekanik akhirnya. Energi mekanik itu dari energi kinetik ditambah energi potensial ya. 1 ini awal, 2 itu akhir ya, saya tulis. Ya, kita uraikan lagi di sini. Energi kinetik itu setengah mv1 kuadrat, kemudian energi potensial itu massa dikali percepatan gravitasi dikali ketinggian. Nah, sekarang kita uraikan nih. Di sini karena pelurunya itu punya kecepatan awal ya, berarti si peluru ini punya energi kinetik awal. Nah, selanjutnya kita tinjau yang energi potensial awalnya. Pada saat di titik awal, itu kan nggak punya ketinggian tuh benda. Berarti H1-nya 0. 0 dikali berapapun hasilnya 0. Gitu. Kemudian sama dengan yang akhirnya. Energi kinetik akhir atau EK2 ini yang mau kita cari nih. Ini yang mau kita cari, berarti tetap aja kita tulis EK2. Kemudian ditambah energi potensial akhir, itu massa dikali percepatan gravitasi dikali ketinggian akhirnya. Gitu. Oke, karena yang ditanya energi kinetik akhir, berarti di sini EK2 sama dengan setengah mv1 kuadrat dikurang pindah ruas ya, jadi gravitasi dikali ketinggian akhirnya. Oke, sampai di sini tinggal kita masukkan aja nilai dari masing-masing komponennya. Massanya 0,5 kg, kemudian kecepatan awalnya 50 meter per detik, ini kita kuadratkan. Selanjutnya, massanya 0,5 kg, percepatan gravitasinya 10 meter per detik kuadrat, ketinggian akhirnya berapa? 120 meter, yang udah kita cari nih, bagian sebelumnya ini. Ya.
S itu 120 meter. Ketinggian dari awal peluru ditembakkan sampai di titik akhir itu H2 120 meter. Oke, kemudian kita operasikan aja ini 0,5 dikali 10 dikali 120 hasilnya 600, 50 dikuadratkan itu 2500 dikali 0,5 dikali setengah hasilnya 625. Sehingga kita dapatkan energi kinetik akhir itu sebesar 25 Joule. Gitu ya. Kita sudah dapat yang udah clear nih bagian yang A, energi kinetik peluru setelah 4 detik. Oke, selanjutnya bagian B. Energi potensial maksimum tercapai saat ketinggian maksimum. Jadi yang B itu kan yang ditanyakan adalah energi potensial maksimum peluru. Nah, ketika energi potensial maksimum itu kita peroleh atau kita tercapai itu saat ketinggian maksimumnya. Nah, pada saat ketinggian maksimum itu benda memiliki kecepatan 0. Ya, pada saat di ketinggian maksimum bendanya memiliki kecepatan 0 meter per detik. Oke, di sini kita menggunakan hukum kekekalan energi. Jadi hukum kekekalan energi mekanik awal itu sama dengan energi mekanik akhirnya. Energi mekanik itu dari energi kinetik ditambah energi potensial. Oke, kita uraikan ya satu-satu. 1 ini berarti awal, 2 itu akhir ya. Ya, energi kinetik itu setengah dikali massa dikali kecepatan. Kemudian energi potensial itu massa dikali percepatan gravitasi dikali ketinggiannya. Oke, kita uraikan di sini. Tadi si peluru itu punya kecepatan awal. Berarti di sini dia punya energi kinetik awal. Nah, kita tuliskan ya, kita masukkan kecepatan awalnya 50 meter per detik. Oke, selanjutnya kita lihat yang energi potensial awalnya. Nah, H1, ketinggian awal. Benda kalau di bagian awal, di titik awal, dia nggak punya ketinggian. Jadi di sini H1-nya 0. Kemudian kita tinjau yang bagian akhirnya nih, energi mekanik akhirnya. Energi kinetik akhir itu kan setengah dikali massa dikali kecepatan akhirnya. Nah, tadi kita sudah tahu bahwa saat di ketinggian maksimum, itu kecepatan akhirnya 0. Atau kecepatannya 0. Berarti di sini V2-nya 0 ya. Ditambah energi potensial akhirnya. Ya, 0 dikali berapapun hasilnya 0. Dan sekarang persamaan yang kita punya, itu energi kinetik awal sama dengan energi potensial akhirnya. Karena yang ditanyakan energi potensial akhir, berarti di sini energi potensial akhir itu sama dengan energi kinetik awalnya ya. Kita uraikan setengah dikali massanya 0,5 kg dikali kecepatan awalnya kan 50 meter per second kuadrat. Itu dikuadrat 50 meter per second, kemudian dikuadratkan hasilnya 2500. Sehingga kita dapatkan energi potensial akhir itu sebesar 625 Joule. Bisa ya untuk soal nomor 4. Apa yang nggak terlalu susah sih soal nomor 4. Kita menggunakan hukum kekekalan energi mekanik untuk penyelesaiannya. Oke, sebelum lanjut, ada yang ditanyakan dulu nggak untuk soal nomor 4? Bisa untuk soal nomor 4? Bisa, Kak. Oke, kalau gitu kita lanjut ke soal nomor 5. Oke, soal nomor 5, perhatikan di sini. Jadi ada sebuah balok yang dilepaskan meluncur pada lintasan licin dari A ke C. Jadi lintasannya seperti ini ya. Ada titik A, titik B, titik C, dan titik D. Kemudian melewati lintasan kasar dari C dan berhenti di titik D. Jadi lintasan dari A ke C itu licin, kemudian lintasan dari C ke D itu kasar. Nah, tentukan apakah energi kinetik balok itu bertambah, berkurang, atau tetap
pada titik B, titik C, dan D. Gitu ya, kebayang ya. Jadi dari titik benda ini turun dari titik A ke titik B, kemudian kita ditanya nih, pada saat si balok ini melintas dari titik B ke titik C, lanjut lagi ke titik D, apakah energi kinetiknya itu bertambah, berkurang, atau tetap gitu saat melintasi di tiga titik ini gitu. Nah, tentukan apakah energi mekanik balok itu bertambah, berkurang, atau tetap pada titik B, C, dan D. Oke, yang ditanya ada dua ya, energi kinetiknya, kemudian yang kedua energi mekaniknya. Nah, ini nggak ada angka sama sekali, jadi yang perlu dipahami di sini adalah konsepnya, konsep dari energi gitu. Oke, kita bahas ya untuk soal nomor 5. Jadi perhatikan untuk pembahasannya. Nah, di sini coba kita lihat pembahasannya. Energi kinetik awal balok adalah 0. Ya, tentu ya. Jadi karena energi kinetik kan setengah dikali massa dikali kecepatan awalnya. Gitu. Karena benda pada di bagian awal, pada titik awal itu nggak bergerak. Nah, di sini juga nggak diketahui kecepatan awalnya berapa. Nah, berarti di sini kecepatan awalnya itu 0. 0 dikali berapapun hasilnya 0. Berarti benda tersebut nggak punya energi kinetik awal. Karena 0 nilainya. Kemudian kita mengasumsikan di titik B itu berada pada ketinggian 0 ya. Nah, tentu ya, secara logik juga iya gitu. Karena B-nya itu di bawah, hanya 0. Hanya 0. Ya, asumsikan titik B itu berada pada ketinggian 0. Kemudian pada titik B, energi potensial di titik A itu diubah menjadi energi kinetik. Ya, kan benda itu bergerak dari titik A ke titik B. Berarti punya apa, karena dia bergerak berarti energi kinetik, sehingga energi kinetik pada titik B itu bertambah gitu. Jadi energi kinetik pada titik B bertambah ya. Nah, kalau kita uraikan di sini kita sama menggunakan hukum kawan energi mekanik. Jadi energi mekanik awal sama dengan energi mekanik akhir. Nah, kita lihat ya, energi kinetik awal ditambah energi potensial awal sama dengan energi kinetik akhir ditambah energi potensial akhir. Oke, karena di sini pada energi kinetik awalnya itu 0, kemudian energi potensial awalnya itu EP1 sama dengan energi kinetik akhir, dan energi potensial kedua itu kan massa dikali percepatan gravitasi dikali H2. H2-nya berarti kalau yang awal itu di titik A, kalau yang kedua itu di titik B. Nah, kita asumsikan si titik B ini berada pada ketinggian 0. Berarti di sini H2-nya 0. Nah, 0 dikali berapapun hasilnya 0. Makanya kita punya persamaannya. Energi kinetik akhir sama dengan energi potensial awalnya. Itu ya, jadi energi kinetiknya bertambah pada di titik B karena diubah menjadi energi kinetik. Gitu. Oke, next lanjut. Selanjutnya pada titik C sekarang. Pada titik C, sebagian energi potensial diubah menjadi energi kinetik. Nah, energi kinetik bertambah di titik C. Karena apa? Karena ketinggian A itu lebih besar dari ketinggian C. Nah, kalau kita lihat di gambar ya, ketinggian HA ini kan lebih tinggi dari ketinggian C. Nah, karena ketinggian HA itu lebih tinggi dari ketinggian C, berarti energinya bertambah ya di titik C. Gitu. Kemudian pada titik D, energi kinetik itu 0 karena benda berhenti. Ya, ini penjelasannya. Energi kinetik kan setengah dikali massa dikali kecepatan akhirnya di titik D. Nah, benda itu kan berhenti di titik D. Berarti dia udah nggak punya kecepatan. Kecepatannya 0. Berarti di sini energi kinetiknya 0 nilainya. Artinya energi kinetik di titik D itu tetap. Gitu. Oke, kita lanjut lagi. Berdasarkan hukum kekekalan energi, maka energi mekanik awal balok di titik A itu kan massa dikali percepatan gravitasi dikali HA ya, yang udah saya uraikan tadi. Energi potensial
itu sama dengan energi kinetiknya. Nah, akan sama dengan energi mekanik di titik B dan C. Artinya energi mekanik itu nilainya tetap titik B dan C. Namun usaha oleh gaya gesekan akan membuat energi mekanik berkurang pada titik D. Karena di lintasan C dan D ini kasar, gitu ya, ada gaya gesek, sehingga usaha oleh gaya gesek akan membuat energi mekanik itu berkurang pada titik D. Gitu. Gitu ya, kebayang ya untuk soal nomor 5. Itu kurang lebih penyelesaiannya. Jadi kita tahu gitu ya konsepnya. Nah, kemudian kalau kita tahu konsepnya nih, kenapa energi kinetik awal balok itu 0, kemudian kita asumsikan di sini di titik B itu pada ketinggian 0. Terus kalau dengan dua ini yang kita ketahui, apa yang ada gitu dari hal dua ini yang kita ketahui. Kalau kita melihat dari lintasan dari titik A ke titik B, kemudian kita kita bahasakan gitu dengan matematis dengan persamaannya gitu. Kita buktikan lagi dengan matematisnya benar atau enggak gitu. Jadi enggak cuman konsep penjelasannya, terus kita uraikan juga dengan persamaannya gitu sih kan, karena ini fisika ya, jadi bahasanya fisika itu adalah matematika gitu. Itu ya kurang lebih kayak gini nih untuk penyelesaian soal nomor 5, kan nggak ada angka sama sekali gitu, jadi kayak kita logiknya nih yang kita mainin di sini, logiknya terus juga konsepnya dari eh, energi dan juga usaha gitu. Jadi kita harus paham juga konsepnya. Nah, sampai di sini bisa ya untuk soal nomor 5. Bisa, Kak. Ya, baik. Itu ya. Jadi kita uraikan satu-satu dulu dari lintasan titik A, kemudian ke titik B ke titik C, dan sampai ke titik D. Gitu. Jadi semua hal yang berkaitan harus kita lihat atau kita tinjau. Dan sampai yang terlewat dari ketinggiannya, kemudian dari lintasannya licin atau kasar, kemudian energi kinetiknya, energi potensialnya. Gitu. Oke, kalau gitu kita lanjut ke soal nomor 6. Nah, soal nomor 6, ada sebuah balok 2 kg, kurang lebih hampir sama ya tadi kayak di soal nomor 5 lintasannya. Titik A-nya ini tinggi, kemudian turun ke bawah, sini, kemudian naik lagi dia. Nah, tapi dia di sini untuk soal nomor 6, titik B-nya ada di sini. Dan titik C-nya ada di sebelah sini, berhentinya di titik C sini. Jadi yang bagian bawah ini nggak kita tulis ya, ini titik berapa gitu. Oke, coba kita lihat. Balok 2 kg meluncur dari titik A ke titik C tanpa kecepatan awal. Nah, kecepatan balok di titik C menjadi setengah kecepatan maksimum balok karena adanya gesekan sepanjang BC. Oke, berarti kalau dari titik A sampai titik B ini lintasannya licin, kemudian dari titik B ke titik C ini agak kasar ya lintasannya, karena dia adanya gesekan tuh di sepanjang BC. Yang ditanyakan usaha yang dikerjakan oleh gaya gesek. Kemudian yang B, koefisien gesek kinetik bidang BC jika balok meluncur dari titik A dengan kecepatan 5 meter per detik dan balok berhenti di titik C dan jarak BC itu diketahui 10 meter. Oke, kita lihat dulu nih gambarnya. Nah, ketinggian HA di sini 12 meter, kemudian ketinggian B-nya 7 meter, sama ketinggian C-nya juga 7 meter. Oke, kita tuliskan ya, diketahuinya di sini. Massa balok 2 kg. Terus dia bilang di sini kecepatannya ya, kecepatan di titik C itu sama dengan setengah kecepatan maksimumnya. Nah, jadi kecepatan balok pada saat di titik C itu setengah dari kecepatan maksimumnya, atau kita simbolkan VC sama dengan setengah Vmax. Ketinggian HA 12 meter, HB-nya 7 meter, dan HC-nya itu 7 meter.
Di sini percepatan gravitasinya kita menggunakan 10 meter per second kuadrat. Oke, kita bahas ya satu persatu untuk soal nomor 6 ini. Nah, coba perhatikan di sini untuk solusi dari soal nomor 6, kita bahas yang A dulu. Yang A itu usaha yang dikerjakan oleh gaya gesekan. Nah, pertama kita menghitung kecepatan di titik B dengan menggunakan hukum kekalan energi mekanik, gitu ya. Nah, pertama kita menghitung kecepatan di titik B atau VB. Nah, di sini hukum kekalan energi mekanik, jadi energi mekanik awal itu sama dengan energi mekanik akhir. A itu awal, B itu akhir. Kemudian energi mekanik itu kan energi kinetik ditambah energi potensial. Nah, kemudian kita uraikan lagi ya, energi kinetik itu setengah mv kuadrat, kalau energi potensial itu massa dikali percepatan gravitasi dikali ketinggian. Nah, sekarang kita tinjau lagi nih, untuk masing-masing energi kinetik awal dan energi kinetik akhir, energi potensial awal dan energi potensial akhirnya. Nah, di kedua ruas, baik awal maupun akhir, sama-sama punya massa. Jadi bisa kita coret atau kita hilangkan ya, biar mudah ngitungnya. Jadi saling meniadakan si massa ini. Oke, selanjutnya kita uraikan energi kinetik awalnya ya. Kan tadi dibilang bahwa di soal dia dari titik A ke titik C tanpa kecepatan awal. Berarti benda ini nggak punya kecepatan awal. VA-nya 0, nilainya 0 dikali berapapun hasilnya 0. Kemudian di sini percepatan gravitasinya itu 10 meter per second kuadrat. Ya, kita gunakan 10. Ketinggian HA-nya berapa? 12 meter ya, ini diketahui dari soal. Sama dengan kita tinjau yang bagian akhir nih. Energi kinetik akhir berarti setengah VB kuadrat. Nah, kecepatan di titik B ini yang mau kita cari. Nah, VB kuadrat ditambah percepatan gravitasinya 10, ketinggian HB-nya 7 meter. Ini kita lihat soal. Oke, lanjut ke bawahnya. 10 dikali 12, 120. Kemudian di sini 10 kali 7, 70 ya. Kemudian kita operasikan ini. Setengah VB kuadrat sama dengan 120 minus pindah ruas ya, minus 70. 120 dikurang 70, 50. Sehingga di sini kita punya VB kuadrat sama dengan 2 dikali 50. VB kuadrat sama dengan 100. Ya, berarti karena kuadrat kita akarkan ya, VB sama dengan akar dari 100. Sehingga kita dapatkan kecepatan di titik B sebesar 10 meter per detik. Gitu. Oke, kita sudah clear nih, kita sudah dapat kecepatan di titik B-nya. Nah, sekarang kita akan mencari kecepatan di titik C-nya. Oke. Kecepatan maksimum balok tercapai pada saat ketinggian 0.